Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Hadi Siswanto dari kelompok 10 ingin mempresentasikan final project Python tentang visualisasi data One Piece, data anime One Piece. Jadi saya mengambil dua perumusan masalah di sini. Yang pertama itu arc, mana sajakah yang mempunyai episode terbanyak. Kemudian arc mana saja yang memiliki persentasi manga tertinggi. Kemudian tujuan dari proyeknya itu yang pertama dapat memvisualisasikan data antara arc dan episode dengan chart bar. Kemudian yang kedua dapat memvisualisasikan data antara arc dan presentasi manga dengan chart line. Kenapa pakai chart line di sini? Karena saya ingin improvisasi dalam coding. Kemudian yang ketiga mendapatkan 10 arc dengan episode terbanyak. Terus yang terakhir yang keempat mendapatkan 10 arc dengan presentasi manga yang paling tinggi. Kemudian data yang saya ambil itu bersumber atau datasetnya bersumber dari kaggle.com. Baik, kita masuk ke codingnya. Saya di sini menggunakan Google Colab. Ini adalah tampilan Google Colab-nya yang udah saya beri nama visualisasi data One Piece. Kemudian library yang saya gunakan di sini ada 3, yaitu library NumPy untuk manipulasi array dan matrix. Kemudian matplotlib untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik. Kemudian ada library pandas untuk manipulasi data dan analisis data. Kita running coding yang pertama untuk penggunaan library. Di sini berhasil ya, nggak ada error. Terus di sini kita panggil filenya yang CSV itu, file onepiecearc.csv. Di sini saya mau manggil, terus saya mau langsung nampilin 5 data teratas di file CSV. Di sini bakal gagal karena filenya belum kita upload. Nah, untuk mengupload filenya itu kita di sini bisa klik icon file yang ada di sebelah kiri. Kemudian di bawah tulisan file ada icon upload. Kita bisa upload filenya. Pilih filenya sesuai dengan coding yang kita input tadi. Sebenarnya harusnya filenya dulu yang udah ada baru panggil codingnya. Karena ini codingnya saya udah buat, jadi saya tinggal upload filenya aja. Nah, kalau dia udah ada di bawah sampel data gini, berarti filenya udah ke-upload. Jadi kita running ulang codingnya. Nah, codingnya berhasil ya. Jadi ini 5 data teratas dari file CSV yang tadi kita upload. Kemudian di sini saya mau ngecek tipe data dari kolom-kolomnya, dari datanya. Di sini ada objek, 3 objek data type. Kemudian ada 6 data type yang integer 64 ya. Kemudian saya mau hapus karena di sini di kolom manga itu nilainya persen, terus di kolom anime persen, kolomnya persen. Saya mau hapus nih persennya, atau data type-nya yang objek saya ganti ke float dengan cara filter persen. Apply filter persen as type float. Kemudian kita panggil datanya untuk melihat persennya udah kehapus atau belum. Nah, di sini persennya udah kehapus ya dari kolom manga dan anime, meskipun di headnya itu masih ada persennya. Nah, kita cek karena tadi kita rubah kan data type-nya ke float. Kita cek di data info. Untuk kolom manga itu data type-nya udah berubah ke float. Yang tadinya integer, yang tadinya objek, yang tadinya objek. Anime juga yang tadinya objek udah berubah jadi ke float ya. Nah, kemudian saya mau hapus karakter persen dari head
manga dan anime dengan kolom string the three place. Kemudian saya panggil data 5 data teratas lagi untuk cek. Nah, di sini headnya udah kehapus ya, head dari manga dan animenya. Kemudian saya mau hapus kolom total minutes average 24. Nah, ini karena kolom ini kayaknya nggak kepake ya, jadi saya mau hapus dengan drop data, kolomnya di drop, kemudian saya panggil. Nah, di sini udah kehapus ya, dari start on episode, total episode langsung ke anime, nggak ada total minute average ya. Kemudian kita cek lagi di data infonya, yang tadinya ada 9 data sekarang tinggal 8 dari 0 sampai 7 ya, karena total minute average nya udah kehapus. Ini data yang awal nih, total minutes-nya masih ada, jadi ada 0 sampai 8. Kemudian ini yang berhasil kita hapus total minute average-nya jadi 0 sampai 7. Nah, kemudian saya mau nampilin keseluruhan data yang ada di One Piece arc.csv, karena saya nggak tahu ada berapa di dalamnya, jadi di sini head saya tulis 99. Kita running. Nah, ini adalah data yang ada di dalam One Piece arc.csv dari mulai arc sampai anime yang udah kita olah tadi ya, tanpa total minute average. Di sini ada 0 sampai 50 data. Itu artinya ada 51 data ya di dalamnya. Nah, kemudian kita masuk ke coding untuk nampilin chart bar tentang arc versus episode. Di sini kita pakai matplot plt.bar karena chart bar kan. Terus saya bilangnya apa ya, xtick itu sumbu x-nya, data dari x-nya saya rotasi ke 90 biar namanya tuh terlihat, namanya nggak ke samping, jadi dia ke bawah. Kita running aja biar jelaskan. Nah, dia namanya jadi ke bawah, nggak ke samping, jadi nggak bertubrukan gitu. Terus font size-nya saya ganti 8 biar nggak terlalu gede kan. Terus di Y-nya juga saya ganti font size 8, kemudian sumbu X dan Y saya kasih nama, dan chartnya juga saya kasih nama arc versus total episode. Nah, ini adalah chart bar dari arc versus total episode keseluruhan. Di sini bisa kita lihat arc yang tertinggi itu ada di arc Dressrosa ya, dengan total episode hampir 120 episode. Kemudian saya mau nampilin 10 chart dengan episode terbanyak. Di sini saya bikin variabel baru. Kita nampilin pakai sort ya, kemudian pakai data head. Nah, ini adalah 10 chart dengan episode terbanyak. Kayak yang saya bilang tadi, Dressrosa dengan arc paling tinggi. Kemudian 10 terendahnya ada di Alabasta. Lalu saya mau bikin chart line tentang arc versus presentasi manga. Di sini saya pakai matplot dot plot karena chart line. Kemudian sisanya sama, xtick-nya saya buat rotasi 90, font size 8, kemudian saya namain labelnya, terus Y-tick-nya juga font size 8, sumbu Y-nya saya namain juga, sama tabelnya atau chartnya saya namain. Nah, ini adalah chart line-nya arc versus presentasi manga. Saya lebih suka chart yang lain karena dia ada garis-garisnya gitu kan. Di sini kita lihat arc yang tertinggi presentasi manganya itu masih tetap di Dressrosa ya.
Dressrosa lebih dari 8%. Kemudian kita tampilin 10 chart line dengan presentasi manga terbanyak. Kayak tadi saya pakai data sort underscore value, kemudian pakai data head, kita panggil, kita running. Nah, ini adalah chart dengan persentase 10 arc dengan presentasi manga tertinggi. Yang pertama ada di Dressrosa, 8% ke atas, 9% ke atas bahkan. Kemudian yang 10 terendahnya ada di Punk Hazard Arc Punk Hazard. Jadi sekian presentasi final project Python dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.